Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan simulasi sistem industri tentang membangun model simulasi lebih kompleks. Simulasi sistem industri merupakan alat yang sangat berguna dalam merancang, menguji, dan mengoptimalkan proses dalam sebuah sistem industri. Namun, dengan semakin kompleksnya sistem industri, diperlukan simulasi yang lebih canggih dan lebih realistis. Membangun simulasi sistem industri yang lebih kompleks bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana sistem tersebut akan beroperasi dalam kondisi nyata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep dasar simulasi sistem industri. Simulasi adalah representasi komputasional atau matematis dari suatu sistem nyata yang digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan input dan variabel yang ditentukan. Pada sistem industri, simulasi membantu yang pertama, mengetahui potensi masalah sebelum terjadi. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan pada sistem. Dan yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Konsep dasar simulasi sistem industri. Simulasi adalah representasi komputasional atau matematis dari suatu sistem nyata yang digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan input dan variabel yang ditentukan. Pada sistem industri, simulasi membantu mengetahui potensi masalah sebelum terjadi, menganalisis dampak perubahan pada sistem, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan utama simulasi. Yang pertama, mengurangi biaya dengan menguji berbagai skenario tanpa harus mengubah sistem nyata. Yang kedua, mengurangi risiko, meminimalkan kesalahan dalam desain dan operasi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi melalui optimasi proses dan sumber daya. Kompleksitas dalam simulasi sistem industri. Untuk menciptakan simulasi yang lebih kompleks, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan antara lain. Variabilitas. Proses industri seringkali melibatkan variasi dalam waktu proses, kualitas bahan baku, atau permintaan pasar. Hal ini membuat sistem lebih dinamis dan memerlukan model yang dapat menangani fluktuasi. Yang kedua, interaksi antar subsistem. Banyak sistem industri terdiri dari beberapa subsistem, produksi, pengendalian kualitas, distribusi, logistik, dan lain-lain, yang saling berinteraksi. Kompleksitas muncul ketika perubahan pada satu subsistem dapat mempengaruhi seluruh sistem. Yang ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian dalam pasokan bahan baku, permintaan produk, atau kegagalan mesin seringkali mempengaruhi operasi industri. Simulasi yang lebih kompleks perlu mengakomodasi faktor ketidakpastian ini. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, dan ruang penyimpanan mengharuskan simulasi untuk mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun simulasi sistem industri yang lebih kompleks. Yang pertama, model dinamis dan waktu seri. Model dinamis mencerminkan bagaimana perubahan dalam satu bagian sistem dapat mengaruhi bagian lain dalam jangka panjang. Ini penting dalam simulasi yang melibatkan banyak proses yang bergantung satu sama lain, seperti dalam proses manufaktur atau rantai pasokan. Contoh, mengoptimalkan jalur produksi di mana kapasitas mesin dapat berubah atau permintaan pasar mempengaruhi jumlah produksi yang harus diproduksi. Pendekatan untuk membangun simulasi sistem yang lebih kompleks. Simulasi stokastik mempertimbangkan ketidakpastian dalam input dan proses. Alih-alih hanya menggunakan nilai tetap, simulasi stokastik menggunakan distribusi probability untuk mewakili variabel yang tidak dapat diprediksi dengan pasti, seperti waktu kedatangan bahan baku atau waktu downtime sebuah mesin. Contoh menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memodelkan fluktuasi permintaan atau ketidakpastian dalam pemrosesan. Lanjut ke langkah-langkah dalam membangun simulasi yang lebih kompleks. Untuk membangun simulasi sistem yang lebih kompleks, berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Yang pertama terkait identifikasi dan pemahaman proses. Langkah pertama adalah memahami sistem yang akan disimulasikan. Ini termasuk memahami berbagai komponen sistem, interaksi antar komponen, serta variabel yang mempengaruhi sistem. Contoh dalam pabrik ini mencakup pemahaman mengenai aliran material, waktu proses, sumber daya manusia, dan proses downtime mesin. Langkah dalam membangun simulasi yang lebih kompleks pertama terkait pemodelan dan pengujian. Setelah data terkumpul, pemodelan sistem dilakukan menggunakan alat
alat perangkat lunak simulasi, modeling ini mencakup pembuatan representasi matematis dan alur proses yang realistis. Contoh menggunakan software seperti Unreal Simulation, SimulEdge, ataupun AnyLogic untuk membangun model simulasi dan melakukan uji coba dan melihat bagaimana sistem akan beroperasi di dunia nyata. Langkah-langkah dalam membangun simulasi yang lebih kompleks. Pertama, terkait validasi model. Validasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa model yang dibuat mencerminkan kenyataan sistem. Model harus diuji dengan data nyata dan skenario yang sudah diketahui untuk memastikan akurasi prediksi. Contoh menguji model simulasi dalam membandingkan hasil prediksi simulasi dengan data nyata dan sistem yang sedang dianalisis. Analisis dan optimasi. Setelah model divalidasi, analisis dilakukan untuk menilai kinerja secara sistem dan menemukan area yang dapat diperbaiki. Simulasi ini digunakan untuk mengeksplorasi berbagai skenario dan sistem yang terbaik. Contoh menggunakan teknik optimasi untuk menentukan sistem produksi yang terbaik yang meminimalkan waktu tunggu dan biaya. Alat dan perangkat lunak untuk simulasi kompleks. Beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun sistem simulasi industri yang lebih kompleks antara lain. Yang pertama, Arena Simulation. Digunakan untuk memodelkan aliran produksi dan proses bisnis secara dinamis. Yang kedua, Simulation Edge. Menggunakan untuk membantu memodelkan aliran material, jadwalan produksi, dan distribusi logistik. Yang ketiga terkait AnyLogic, alat untuk simulasi berbasis agen dan stokastik, sangat berguna dalam sistem yang memiliki banyak agen atau elemen yang berinteraksi. Yang keempat yaitu MATLAB atau Simulink, digunakan untuk simulasi berbasis matematis, ideal dan untuk simulasi dinamis. Dan yang kelima FlexSim, menyediakan visualisasi dan analisis untuk sistem produksi dan distribusi. Studi kasus untuk membangun simulasi yang lebih kompleks. Dalam pabrik otomotif, latar belakang yaitu sebuah pabrik otomotif yang besar memproduksi berbagai jenis mobil SUV, sedan, dan hatchback. Ini ingin meningkatkan efisiensi produksinya dengan cara yang pertama mengoptimalkan jalur produksi agar lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi waktu downtime mesin akibat pemeliharaan dan merasakan yang tak terjadwal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi distribusi dengan mempertimbangkan permintaan di berbagai lokasi. Dan tujuan itu sendiri yaitu untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dapat merespon dari permintaan dan dengan yang lebih baik. Meminimalkan biaya operasional melalui pengelolaan yang lebih efisien seperti mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Dan yang ketiga, mengurangi downtime dengan menggunakan data dan memberikan waktu kegagalan sebuah mesin. Studi kasus untuk membangun simulasi yang lebih kompleks dalam pabrik otomotif. Yang pertama, pemodelan dinamis. Pabrik otomotif ini memodelkan bagaimana perubahan permintaan dan kapasitas mesin akan mempengaruhi jalur produksi mereka dalam jangka panjang. Ini termasuk dalam pemahaman tentang bagaimana faktor eksternal dan internal dapat berinteraksi dan mempengaruhi output produksi. Contoh implementasi, satu perubahan permintaan. Permintaan SUV meningkat sebesar 15% pada kuartal kedua tahun ini. Sementara mobil sedan mengalami penurunan permintaan sebesar 10%, pabrik harus menyesuaikan kapasitas produksi dan alokasi sumber daya sesuai dengan perubahan ini. Kapasitas mesin perakitan utama dapat bekerja pada kapasitas penuh. Tetapi setelah 2 bulan pemeliharaan harus dilakukan, untuk mengurangi kapasitas mesin hingga 50% selama 2 minggu. Studi kasus untuk membangun simulasi yang lebih kompleks dalam pabrik otomotif, yaitu simulasi dinamis, menggunakan Arena Simulation atau AnyLogic. Model ini dapat menggambarkan bagaimana permintaan berubah sepanjang waktu, serta bagaimana mesin beroperasi dengan kapasitas berbeda memengaruhi output sebuah produksi.